Ya, terima kasih majelis, terima kasih ahli. Saya mau menanyakan sedikit ahli ini untuk penegasan saja sih. Ini kan tujuan negara kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, ahli. Itu tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Sementara pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar kita adalah rakyat sebagai pemilik kedaulatan, kedaulatan dari tengah rakyat. Baru ahli tadi jelaskan pasal 1 ayat 3 kan, baru ada di situ adalah negara Indonesia negara hukum. Nah, pajak ada di mana? Pajak ada di pasal 23A. Ahli itu kan terkait pajak dan pungutan lain bersifat memaksa diatur oleh undang-undang, bukan undang-undang perpajakan. Itu baru turunan KUP dan lain-lain. Sementara pengajuan pajak ada di pasal 24. Dimungkinkan di, kalau tidak salah ayat 3 atau ayat 4 itu ahli. Dimungkinkan dibentuk badan-badan peradilan lainnya. Nah, sementara pasal 28D konstitusi kita mengatakan bahwa kesamaan kedudukan hukum semua warga negara. Rakyat, apalagi rakyat ini sebagai bos, apalagi sama dirjen pajak. Nah, yang ini penggugat tanyakan ahli, apabila di dalam persidangan ini kami sebagai penggugat tidak dapat memperoleh keadilan terkait masalah legal formil saja, apalagi nanti di ujung akhirnya itu kan akan sangat sangat bias ahli. Sementara itu pengadilan mempunyai prinsip bahwa pengadilan adalah apa sederhana, cepat dan berbiaya murah. Itu apa nggak kontradiktif? Terus yang penggugat tanyakan singkat aja bahwa apakah pengadilan pajak ini alat negara yang untuk sudah menyediakan keadilan, bukan rakyat mencari-cari keadilan. Nanti kalau mencari keadilan, nanti kalau ketemu ketua majelisnya Pak Bambang Sujatmiko, oh pasti dapat keadilan. Tapi nanti kalau loterinya ketemu majelis yang lain, wah ini susah menang gitu. Terima kasih ahli. Singkat aja ahli. Ya, terima kasih penggugat. Ini pertanyaan filsafat hukum ya. Tapi nggak apa-apa, ahli akan coba menjawabnya semampu ahli ya. Ini sebenarnya perkuliahannya 1 semester untuk filsafat hukum ya. Baik, terima kasih pertanyaan penggugat tadi. Ahli akan coba menjawab berkaitan dengan rumusan norma yang diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Memang betul yang disampaikan oleh penggugat tadi bahwa pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat. Itu sebabnya yang menjadi apa ya? Kalau orang awam menyebutnya yang menjadi bos itu adalah rakyat, termasuk wajib pajak atau dikenal dengan terminologi the sovereignty of the people, ya. Konstitusi kita memang mengatur demikian, ya. Karena itu wajib pajak atau rakyat itu adalah pemangku kepentingan yang utama atau pemegang kedaulatan tertinggi. Berkaitan dengan apa negara Indonesia sebagai negara hukum, memang disebutkan di ayat 3-nya, ya, pasal 1 ayat 3-nya, negara Indonesia adalah negara hukum. Dan berkaitan dengan turunannya sehubungan dengan perkara-perkara pajak yang disidangkan, itu dikaitkan dengan pasal 23A konstitusi. Nah, memang ini menarik menjadi bahan diskusi ketika rumusan norma konstitusi kita itu dengan jelas mengatur bahwa pasal 23A ya, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Menjadi menarik ketika konstitusi memang tidak menyebutkan undang-undang perpajakan. Itu sebabnya kalau kita bicara mengenai pajak, ya, yang nantinya diperiksa di pengadilan pajak, yang diatur oleh konstitusi mengenai eksistensi pengadilan pajak di dalam pasal 24 ayat 3 konstitusi, disebutkan di sana adalah badan-badan peradilan di bawah di bawah kekuasaan kehakiman, ya, diatur dengan undang-undang. Maka terbitlah Undang-Undang Pengadilan Pajak. Tapi sebelum pasal 24 ayat 3 memang betul ada 23A. Dan di dalam pasal 23A itu disebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Itu sebabnya tadi ahli katakan bukan hanya undang-undang perpajakan, ya. Undang-undang yang berkaitan dan bersangkutan juga harus dipertimbangkan. Tadi ahli berikan contoh misalnya undang-undang sistem penguatan keuangan, ya, dan mungkin juga undang-undang administrasi pemerintahan. Karena memang kalau kita bicara undang-undang yang mengatur hukum formil, baik itu KUP, kemudian PPSP, kemudian pengadilan pajak, itu tidak diatur di sana mengenai penyalahgunaan wewenang. Maka perlu merujuk kepada undang-undang lain, itu undang-undang administrasi pemerintahan. Jadi benarlah our founding fathers yang membuat konstitusi di dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 45 yang tidak menyebutkan undang-undang perpajakan.
tetapi disebutkan di sana undang-undang. Nah, bagaimana memaknainya? Tentu memaknainya adalah undang-undang yang berkaitan dan bersangkutan satu dengan yang lain. Nah, ini yang sering disebut dengan overlook ya, atau kemudian tidak diperhatikan dengan cermat. Seolah-olah kalau kita bicara pajak, kita hanya paham mengenai hukum formil dan hukum material di bidang perpajakan yang lain, yang apa? Hukum formil dan hukum material di bidang perpajakan saja, tapi tidak memahami hukum-hukum yang lain. Dan ini sudah ditegaskan kembali sesuai keterangan ahli tadi di dalam pasal 5 ayat 1 jungto pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim harus menggali nilai-nilai hukum. Tadi ahli sudah sebutkan plural, nilai-nilai hukum, ya. Jadi bukan nilai hukum. Kalau nilai hukum itu singular, tapi ini nilai-nilai hukum. Berarti banyak hukum yang harus digali. Dan ini sesuai dengan pasal 23A Konstitusi, yaitu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, ya. Undang-undang apa? Tadi ahli sudah sebutkan, ya yang berkaitan dan yang bersangkutan. Demikian penggugat yang bisa ahli sampaikan. Terima kasih.